Halo, selamat datang kembali di channel Mr. Calisan. Pernah lihat orang Katolik memegang sederetan manik-manik sambil berdoa? Itu namanya rosario. Tapi seringkali muncul pertanyaan, buat apa sih? Apa nggak percaya doa langsung ke Tuhan? Nah, kali ini kita akan jawab tuntas kenapa orang Katolik menggunakan rosario. Simak sampai habis ya. Kalau kamu pernah melihat umat Katolik berdoa, mungkin kamu pernah melihat benda ini, butiran-butiran kecil yang disusun seperti rantai, disebut rosario. Sebagian orang melihatnya sebagai simbol iman, sebagian lagi menganggapnya hanya tradisi. Dan ada juga yang bertanya, kenapa orang Katolik memakai rosario? Bukankah doa seharusnya langsung kepada Tuhan? Kenapa harus memakai benda seperti itu? Dan menariknya, banyak orang memakai rosario tanpa benar-benar memahami maknanya. Hari ini, rosario kadang dipakai sebagai hiasan, dipajang di mobil, dipakai di leher, atau dianggap sekedar simbol agama. Padahal, bagi banyak umat Katolik, rosario adalah alat doa, bukan jimat, bukan benda ajaib, dan bukan benda yang disembah. Banyak orang modern melihat simbol tanpa memahami makna, melihat ritual tanpa memahami tujuan. Akhirnya, sesuatu yang sebenarnya dalam terlihat kosong, dan rosario sering mengalami hal itu. Apa itu rosario? Secara sederhana, rosario adalah rangkaian doa yang dipakai untuk membantu meditasi dan perenungan. Fokus utamanya sebenarnya bukan pada butirannya, tapi pada kehidupan Yesus Kristus. Ini penting karena banyak orang berpikir rosario hanya tentang Maria, padahal inti akhirnya tetap Yesus. Ini salah satu pertanyaan paling sering muncul, karena dalam rosario, doa tertentu diulang berkali-kali dan sebagian orang berkata, bukankah doa jangan diulang-ulang? Untuk memahami ini, kita harus melihat perbedaan antara pengulangan kosong dan meditasi. Coba pikirkan, manusia mengulang lagu favorit, mengulang kata cinta, mengulang doa saat sedih, mengulang hal-hal yang bermakna, karena pengulangan bisa membawa manusia masuk lebih dalam ke dalam perenungan. Dalam rosario, doa-doa yang diulang dipakai untuk membantu hati menjadi tenang, membantu pikiran fokus, dan sambil berdoa, umat Katolik merenungkan peristiwa kehidupan Yesus, kelahirannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya. Jadi sebenarnya, rosario lebih dekat kepada meditasi rohani. Karena sebagian besar doa rosario adalah Salam Maria, dan inilah yang membuat banyak orang bingung. Apakah umat Katolik lebih fokus kepada Maria daripada Yesus? Jawabannya tidak. Dalam pemahaman Katolik, Maria dipandang sebagai pribadi yang selalu membawa manusia kepada Yesus. Maria tidak menggantikan Yesus. Dia justru menunjuk kepada Yesus. Dan karena itu, umat Katolik meminta doa Maria seperti meminta sesama orang percaya mendoakan mereka. Ini penting sekali dalam ajaran Katolik. Penyembahan hanya untuk Tuhan, sementara Maria dihormati, bukan disembah sebagai Allah. Namun, karena simbol dan doanya sangat terlihat, banyak orang langsung salah paham. Menariknya, di dunia modern yang sangat bising, rosario memberi sesuatu yang mulai hilang, keheningan, ritme doa yang lambat, pengulangan yang tenang, perenungan yang dalam, dan mungkin itu sebabnya banyak orang merasa damai saat mendoakannya. Hari ini manusia terus sibuk, notifikasi, media sosial, video pendek, pikiran terus aktif, dan banyak orang bahkan tidak bisa diam beberapa menit tanpa merasa gelisah. Rosario menjadi semacam ruang sunyi di tengah dunia yang bising. Yang penting sebenarnya bukan benda rosarionya, karena benda tidak punya kuasa magis. Butiran rosario hanya alat bantu, seperti seseorang memakai buku catatan untuk fokus atau memakai musik tenang untuk meditasi. Ada orang yang menganggap rosario sekedar benda kosong. Ada juga yang memperlakukannya seperti jimat. Keduanya bisa salah, karena inti iman bukan pada bendanya, tapi pada hubungan manusia dengan Tuhan. Menariknya, banyak orang mulai dekat dengan rosario justru saat hidup mereka berat, saat sakit, saat kehilangan, saat cemas, karena doa yang berulang kadang memberi ketenangan yang sulit dijelaskan. Kalau jujur, manusia modern sangat lelah.
Dan saat hati lelah, ritme doa yang tenang bisa terasa sangat menenangkan, bukan karena sihir, tapi karena manusia akhirnya berhenti sejenak dan kembali mengarahkan hati kepada Tuhan. Rosario berkembang selama berabad-abad dalam tradisi Katolik. Awalnya digunakan untuk membantu orang berdoa dan mengingat bagian-bagian penting Injil. Karena dulu tidak semua orang bisa membaca, maka doa dan simbol membantu iman tetap hidup. Masalahnya, orang sering melihat rosarionya tanpa melihat isi doanya, melihat simbolnya tanpa memahami tujuan rohaninya, dan akhirnya yang muncul hanyalah kesalahpahaman. Ini bagian paling penting. Rosario seharusnya membawa manusia lebih dekat kepada Yesus Kristus. Kalau seseorang memakai rosario tapi tidak semakin dekat dengan Tuhan, maka ia kehilangan inti sebenarnya. Karena ritual apapun kalau tanpa hati bisa menjadi kosong. Bukan hanya rosario, ibadah pun bisa kosong, doa pun bisa kosong kalau hati manusia tidak sungguh mencari Tuhan. Yesus Kristus berkali-kali menekankan hati, bukan sekedar tindakan luar, bukan sekedar simbol, tapi hati manusia. Karena sangat mungkin seseorang terlihat religius namun hatinya jauh dari Tuhan. Karena bagi mereka, rosario membantu doa, membantu meditasi, membantu fokus kepada Yesus, membantu hati menjadi tenang, dan membantu manusia mengingat kasih Tuhan di tengah dunia yang kacau. Dan penting dipahami, rosario adalah praktik devosi Katolik, bukan syarat keselamatan, bukan kewajiban mutlak untuk semua orang Kristen, karena inti keselamatan dalam iman Kristen tetap tentang hubungan dengan Tuhan. Tidak semua orang akan setuju tentang rosario, dan itu tidak masalah. Tapi memahami sesuatu lebih baik daripada langsung menghakimi, karena dunia hari ini terlalu cepat menolak sesuatu yang tidak dipahami. Mungkin setelah memahami semua ini, rosario terlihat sedikit berbeda. Bukan sekedar rantai doa, bukan sekedar simbol agama, tapi usaha manusia untuk berhenti sejenak dari dunia yang bising dan kembali mengarahkan hati kepada Tuhan. Dan mungkin di zaman yang penuh kecemasan ini, keheningan dalam doa menjadi sesuatu yang semakin langka. Kadang yang paling dibutuhkan manusia bukan lebih banyak suara, tetapi hati yang kembali tenang di hadapan Tuhan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jika menurutmu penjelasan ini layak ditonton lebih banyak orang, silakan share. Tulis komen untuk diskusi lebih lanjut atau berbagi pandangan, dan jangan lupa beri like sebagai bentuk dukungan. Dukung channel Mr. Calisan dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati iman dan devosimu.